Ya karena salah satunya untuk melengkapi tantangan yang memang saya dapatkan di sekolah gitu. Karena ada beberapa anak yang mengarah ke, Pak, saya pengen belajar tentang cyber security gitu. Sedangkan di kita itu kan SDM tentang materi itu belum ada. Makanya saya pengen membuka program baru untuk ke cyber security. Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox. Halo Sobat Digital, welcome back ke acara Talkbox kali ini bersama Minbox Caleb ya. Mungkin baru pertama kali kenal, baru pertama kali lihat, salam kenal buat para Sobat Digital. Dan sekarang aku sudah ditemani sama satu narasumber yang keren banget. Langsung aja kita cek yuk ya. Halo Mas, apa kabarnya hari ini? Halo, apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Oke ya, salam kenal Mas. Ya, salam kenal. Semoga hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai dan tentunya kita bisa sharing-sharing banyak ya. Sebelumnya aku pengen nanya nih, Mas boleh perkenalkan terlebih dahulu namanya, kemudian kesibukannya saat ini sedang apa? Halo Sobat IT Box, perkenalkan nama saya Rizky. Saat ini saya sebagai pengajar atau pengajar praktik di SMK Negeri 1 Ciamas dan kebetulan sedang melanjutkan studi atau kuliah di Universitas Pamulang jurusan Magister Teknik Informatika. Oh, sedang mengambil perkuliahan di Universitas Pamulang ya Mas ya? Iya. Berarti Mas sekarang saat sedang menjalani perkuliahan tapi juga sedang mengajar di SMK ya Mas? Iya. Tadi nama sekolahnya apa Mas? SMK Negeri 1 Ciamas Bogor. Oh, Negeri 1 Ciamas di Bogor. Iya. Oke. Nah, ini sesuatu yang cukup langka ya, karena yang aku perhatikan itu banyak. Ini Mas sebelumnya juga mengambil perkuliahan IT ya sebelumnya Mas ya? Iya, perkuliahan IT. Di jurusan apa ya Mas kalau boleh tahu? S1-nya di jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi ya. Oh iya. Kira-kira alasan Mas memutuskan untuk memasuki dunia akademis itu apa tuh Mas alasannya? Sebenarnya kalau boleh dirangkum sih takdir sih Mas. Takdir ya? Takdir. Jadi intinya memang keluarga besar juga kebanyakan guru semua, pengajar juga. Jadi mungkin dari kakek turun-temurun sampai ke saya gitu. Jadi pengajar atau praktisi pendidikan gitu. Cuman ada beberapa faktor yang memang mungkin sudah saya lewati gitu. Yang mungkin dulu sempet saya pun sedikit nggak mau terjun di dunia pendidikan gitu. Karena memang basic saya kan di perkuliahan bukan sarjana pendidikan ya. Lalu selanjutnya yang memang tidak mau terjun itu karena memang sudah banyak sekali keluarga yang terjun di dunia pendidikan gitu. Jadi pengen ada yang beda aja. Cuman ya takdir berkata lain. Jadi saya balik lagi ke dunia pendidikan seperti itu. Wah, berarti ada kayak panggilan gitu ya Mas? Ada ya, panggilan, iya. Wah. Panggilan. Iya. Berarti mau gimana pun juga pasti nanti merasa wah aku tetap pengennya masuk ke dunia akademis gitu ya. Wah, keren. Aku jujur salut juga sama Mas karena gak banyak orang yang mau berkarir masuk ke dalam dunia akademis karena pasti berat ya tantangannya untuk mengajar, apalagi siswa-siswi gitu kan, itu tantangannya berat tapi itu suatu hal yang mulia banget. Jadi aku salut banget sama Mas. Aku juga pengen tahu nih tantangan dari seorang akademis itu apa sih Mas? Apa sih tantangan dari Mas yang saat ini sedang dialami gitu ya ketika sedang mengajar para siswa-siswi gitu? Untuk tantangan sih di era sekarang itu lumayan ya. Jadi mungkin tantangan di generasi saya dulu dengan generasi sekarang mungkin jauh gitu berbeda. Untuk tantangan sendiri sih yang pertama karena memang generasi sekarang itu anak-anaknya udah berbeda pola pikir ya. Mungkin yang mengharuskan kita sebagai pengajar praktisi pendidikan itu harus benar-benar merangkul anak-anak. Jadi seperti teman lah. Jadi bukan hanya seperti guru dan siswa. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak seperti itu, anak-anak mungkin sedikit nggak mau deket banget dengan guru-gurunya seperti itu. Lalu yang kedua kan mungkin sekarang itu udah kurikulum merdeka. Jadi di mana anak-anak itu bebas menentukan pilihannya masing-masing gitu. Kebetulan kan memang saya di jurusan PPLG yaitu pengembangan perangkat lunak dan game, di mana anak itu bisa bereksplor. Ketika anak masuk nanti ada semacam peminatan lah seperti itu. Peminatan. Jadi anak-anak itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah itu yang menyebabkan kita sebagai praktisi pendidikan mungkin harus banyak belajar lebih gitu untuk mengenal hal-hal baru. Karena misalkan nih ketika dulu kan anak masuk ke jurusan A misalkan, endingnya pasti A gitu. Kalau sekarang masuk ke jurusan itu
anak-anak menentukan mau apa, mau di bidang web development, mobile development, game development, ataupun cyber security seperti itu. Dengan guru-guru yang memang SDM-nya terbatas, makanya kita sebagai praktisi di era zaman sekarang itu harus upskilling terus. Itu aja sih tantangannya lah seperti itu. Keren banget ya guys, tadi denger ya dari Mas Rizky sendiri. Jadi ini berdasarkan juga minat ya, jadi nggak sesuai kayak terlalu baku di A gitu ya, tapi nanti ada penjurusannya lagi sesuai minat dan dari anak-anaknya sendiri juga ya gitu ya. Tadi aku sempat dengar kata game ya, itu berarti ada ini Mas, ada unsur bisa belajar ntar bikin game misalnya atau apa gitu. Iya, jadi kebetulan di sekolah kami itu memang sudah bekerja sama dengan Piala Presiden Esport. Jadi di mana sekolah kami waktu itu diberikan semacam program untuk mengembangkan sebuah game lah seperti itu, langsung di bawah naungan Piala Presiden Esport-nya. Jadi di jurusan kami itu mungkin ada beberapa anak yang mengambil ke arah industrial game, pengembangan game seperti itu. Jadi nggak hanya di mobile developer atau web developer seperti itu. Jadi memang ada khusus untuk creator game. Oh, jadi game development ya Mas ya? Game development seperti itu. Nah Mas, aku pengen tanya nih. Jadi Mas tadi kan sambil kuliah juga ya Mas ya? Mas tadi ambil cyber security ya? Iya, keamanan siber dan digital forensik. Digital forensik ya Mas. Nah Mas, boleh tahu alasan ngambil jurusan digital forensik itu apa? Ya karena salah satunya untuk melengkapi tantangan yang memang saya dapatkan di sekolah gitu. Karena ada beberapa anak yang mengarah ke, Pak, saya pengen belajar tentang cyber security gitu. Sedangkan di kita itu kan SDM tentang materi itu belum ada, makanya saya pengen membuka program baru untuk ke cyber security. Nah, tetapi di luar ekspektasi sih sebenarnya ketika saya melanjutkan kuliah S2 di bidang cyber security itu tidak terlalu benar-benar belajar detail apa itu cyber security dan segala macamnya, karena memang S1 saya nggak belajar sama sekali gitu tentang dunia cyber security. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari kursus-kursus online lah seperti itu. Jadi di mana bisa melengkapi ketidaktahuan saya supaya nanti bisa saya implementasikan lagi di sekolah tuh. Oh, jadi Mas juga sambil mencari kursus online tadi ya? Kursus online. Salah satunya IT Box itu IT Mas. Box. Benar ya Mas? Oh, mungkin sambil ngomong IT Box nih, Mas kan tadi sempat belajar cyber security di IT Box ya. Mungkin boleh tahu Mas, pengalaman Mas belajar di IT Box tuh gimana so far? Apakah Mas merasakan ada sesuatu hal yang wah banget nih, misalkan yang berkesan atau gimana Mas? Gitu. Untuk pengalaman saya sih belajar di IT Box karena memang baru 2 minggu belajar gitu. Ngambil materi cyber security dan baru menyelesaikan di level basic gitu. Karena belum sempat lagi ke level intermediate karena saya pengen benar-benar bisa di level basic gitu. Pengalamannya sih setelah saya belajar di IT Box, saya benar-benar lebih paham tentang dunia cyber security itu seperti apa. Lalu banyak sekali ternyata di bidang cyber security itu benar-benar banyak, kayak misalkan ada di application pen testing, ada di web pen testing, dan masih banyak lagi lah seperti itu. Jadi awalnya saya mengira cyber security itu cuma hack udah doang. Ternyata memang benar-benar luas seperti itu. Dan pengalaman saya sih setelah belajar di IT Box, waktu itu saya pernah nyoba untuk bug bounty ke salah satu website resmi pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah tembus. Waduh, gila guys, ngeri juga guys ya. Oh, berarti udah website official pemerintah tuh Mas? Betul. Itu website apa tuh Mas? Boleh tahu? Waduh, boleh disebut nggak? Nggak boleh ya? Tetit gitu ya pokoknya ya. Oh gitu Mas. Tapi waktu itu langsung saya reporting ke pihak adminnya dan mereka langsung mungkin setelah Lebaran disuruh ke sana ke kantor. Disuruh ke kantornya, mungkin sharing, ngobrol terkait dengan hal-hal yang saya temukan. Dan mungkin kelanjutannya saya belum tahu. Yang jelas saya sudah mengimplementasikan dan saya merasa bahwa belajar di IT Box itu bisa memberikan dampak positif bagi saya dan terutama untuk industri-industri lain lah. Seperti itu. Salah satunya dengan yang kemarin saya coba itu ternyata banyak sekali celah-celah.
Kita denger ya guys barusan ya guys, bener-bener Mas Rizky ternyata juga selain tadi udah ngajar, selain juga sambil kuliah, sambil juga bug bounty guys, dan itu nggak kaleng-kaleng websitenya itu website official ya, yang kita tentu nggak bisa sebut kali ya karena berbahaya guys ya. Tapi jelas website pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat tuh guys. Nah tuh guys, jadi kita belajar dari Mas Rizky, kalau ntar belajar di IT Box ya bisa juga sambil langsung praktekkan nih materi-materi yang udah kita dapetin, kita udah pelajari kayak tadi salah satunya tadi bug bounty bisa kita praktekin ke dunia nyata langsung ya Mas ya. Tapi Mas mau tahu juga nih, kan Mas belajar di IT Box tuh. Nah permulaan Mas tahu IT Box itu ceritanya seperti apa tuh Mas? Sebenarnya sih IT Box itu bukan platform kursus online pertama yang saya pelajari ya. Ada 2 platform, tetapi saya tidak menemukan bukan chemistry ya disebutnya, menemukan value yang benar-benar sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Cuman waktu itu saya lihat di iklannya Instagram, lalu di Google juga ada gitu. Akhirnya saya nyoba dan saya ngelihat dulu nih review-reviewnya kan gitu. Review-reviewnya ternyata good semua gitu, good semua, dan waktu itu kebetulan memang ada promo gitu. Jadi saya ngambilnya paket yang bundling ya, yang career path itu, career path, dan ternyata benar-benar enak banget lah belajar di IT Box. Jadi ibaratnya materinya benar-benar terstruktur banget. Jadi apapun backgroundnya bisa belajar di situ. Wah, senang dengarnya sih. Senang gitu ya, apalagi sebagai Minbox yang megang IT Box, senang banget tentunya dengar testimoni positif dari Mas Rizky. Berarti Mas merasa ini IT Box nih yang bikin menarik tuh apa sih Mas? Yang bikin Mas tuh wah ini kayaknya boleh nih buat saya coba belajar di sini gitu. Yang menarik di IT Box itu mungkin bagi teman-teman ya, boleh nanti dicek aja di itbox.id ya, itbox.id. Nah jadi di situ teman-teman bisa cek dulu nih silabus-silabusnya, materi-materinya. Itu benar-benar terstruktur banget. Jadi kita yang nggak tahu apa-apa atau bukan di background bidang itu pasti ngerti gitu. Apalagi coachnya, saya ngefans sekali sama Coach William. Coach William. Jadi benar-benar ngejelasinnya itu wah enak banget lah pokoknya. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Coach William kepada anak-anak saya nanti di SMK. Pokoknya enak banget belajar di IT Box. Gak nyesal pokoknya. Guys, dengar sendiri guys dari Mas Rizky-nya ya soal kesenangan dia belajar di IT Box. Iya. Mas, berarti aku pengen nanya nih, kan Mas udah belajar nih di IT Box, katanya 2 minggu ya Mas tadi ya Mas? 2 minggu. 2 minggu. Nah, dari awal mula nih baru belajar di IT Box gitu ya, mungkin sebelum belajar juga, sama setelah belajar nih dalam waktu 2 minggu tuh, Mas merasakan ada nggak sih perubahannya benar-benar Mas tuh merasakan wah ini kepake banget nih, atau misalkan ini sesuatu yang benar-benar kelihatan banget nih ada perubahan gitu? Banyak. Jadi ketika saya sudah belajar selama 2 minggu, yang tadinya nggak tahu, benar-benar bisa tahu bahwa ternyata ketika misalkan kita belajar di cyber security itu benar-benar harus lebih awareness gitu untuk dari segi hal-hal apapun gitu, karena kan menyangkut dengan data segala macam gitu ya, bisa dimanipulasi. Lalu mungkin dari segi lain, saya juga bisa mengajarkan kembali apa yang sudah saya dapatkan di IT Box ini ke anak-anak saya, supaya anak-anak saya juga nggak hanya bisa bikin aplikasi berbasis web atau mobile-nya aja gitu, tapi lebih ke sisi security-nya juga harus benar-benar diterapin gitu. Jadi jangan sampai aplikasinya bagus tapi security-nya jelek gitu. Sama aja gitu ya. Mungkin karena memang saya baru belajar 2 minggu, hal yang saya dapatin untuk pembelajaran itu, tapi untuk di luar itu mungkin saya dapat uang kali ya dari yang bug bounty yang tadi gitu, karena memang udah ditransfer juga. Udah ditransfer juga, tapi saya nggak bisa sebutin namanya. Ya jadi intinya benar-benar saya baru belajar 2 minggu pun udah benar-benar bisa merasakan perubahan yang terjadi di saya, tapi perubahan yang positif, bukan jadi saya udah bisa nih, saya bisa serang ini A, B, C, nggak boleh seperti itu. Itu sih, itu aja. Iya. Wah, berarti keren banget sih Mas. Maksudnya kayak apa ya, baru belajar 2 minggu gitu ya, tapi udah bug bounty, udah segala macam tuh keren banget gitu. Berarti tuh tandanya Mas
pelajarannya tuh mempelajarinya tuh benar-benar yang serius banget gitu, sampai mendalami banget dan mempraktekkan beberapa unsurnya langsung gitu ya dari live ya. Keren banget guys. Jadi kita belajar dari Mas Rizky juga ya. Jadi teman-teman nih yang ambil kelas IT Box, kalian boleh nih pelajari, rampungin nih biar kalian juga ikut tes, dapat sertifikat, kalian pakai juga tuh ilmu-ilmunya, kalian pakai langsung ke dunia nyata gitu ya. Jadi nggak cuma teori doang tapi praktek juga langsung. Mungkin ada pesan nggak Mas buat para siswa-siswi yang Mas sering ajari tiap hari ya, yang mungkin sedang menonton video ini, mungkin ada pesan buat siswa-siswi tersayang Mas? Untuk rekan-rekan, jadi ketika kalian belajar apapun, hal apapun, silakan kalian terima aja. Meskipun kalian nggak suka mata pelajarannya, siapa tahu nanti mata pelajaran itu bisa menyelamatkan hidup kalian suatu saat nanti. Dan jangan lupa kalau mau belajar benar-benar lebih prepare di bidangnya, jangan lupa itbox.id. Asik. Cakep tuh Mas. Itu itbox ya guys. Thank you so much Mas Rizky. Pertanyaan kita sudah habis, tapi aku belajar banyak banget dari Mas Rizky. Mulai tadi dari Mas Rizky, Mas ada panggilan ya, yang tadinya Mas mungkin sekeluarga awalnya tidak mau barengan gitu ya, nggak mau samaan, tapi akhirnya merasa terpanggil untuk masuk ke dunia akademis ya. Nah pastinya Sobat Digital juga pasti belajar banyak banget ya dari narasumber kita ini Mas Rizky yang tentunya pengalamannya banyak banget ya. Nah mungkin episode Talkbox kita akhiri kali ini di saat ini juga ya guys ya. Tapi thank you so much buat teman-teman yang udah nonton ya. Kita mungkin ucapin thank you so much ya buat Mas Rizky sekali lagi untuk waktunya, untuk pengalaman dan ilmu-ilmunya. Dan kita ketemu lagi di episode Talkbox berikutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga nyalakan bel notifikasi biar nggak ketinggalan sama episode-episode Logibox berikutnya. Minbox Caleb pamit dulu guys. See you on the next episode. Dadah!